Baik Bapak Ibu, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Kita berjumpa kembali di kegiatan kita PKG PJOK Diseminasi kelas 3 Keputusan Waikanan. Bapak Ibu semuanya, kita di malam hari ini masuk di persiapan aksi nyata seperti itu, Ibu. Mungkin untuk malam hari ini Bapak Ibu kita lebih banyak mereview kegiatan sebelumnya yang telah kita lalui bersama seperti itu. Bapak Ibu, mungkin sebelum kita memulai kegiatan ataupun aktivitas pada malam hari ini, kita berdoa seajaran agama dan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Selesai Bapak Ibu? Baik Bapak Ibu, tenangkan hati dan pikiran, arahkan semua perhatian untuk fokus belajar, munculkan rasa syukur, ingin tahu, dan kebajikan. Ibu, mungkin ini sedikit kegiatan untuk merefleksikan Bapak Ibu semuanya agar fokus pada kegiatan pada malam hari ini. Oke. Baik Bapak Ibu, mengingatkan kembali untuk kesepakatan kita bersama, silakan Bapak Ibu untuk menyalakan kamera, kemudian mematikan mikrofonnya, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, kemudian maksimalkan fitur chat ya. Jadi Bapak Ibu, untuk malam ini kita lebih banyak untuk bermain di fitur chat atau chatroom Bapak Ibu. Kemudian klik raise hand sebelum bertanya. Yang terakhir, gangguan teknis adalah hal yang wajar. Bapak Ibu, untuk tujuan dari sesi kita malam hari ini, yang pertama merefleksikan koneksi antar materi, kemudian yang kedua memahami penugasan aksi nyata. Kemudian untuk agendanya, Bapak Ibu, yang pertama refleksi koneksi antar materi kurang lebih 30 menit, kemudian penjelasan tugas aksi nyata, pengantar tugas, penjelasan teknis, refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik, kemudian penilaian ini masa kurang lebih 20 menit, kemudian dialog, diskusi, dan tanya jawab 7 menit, dan terakhir penutup. Oke Bapak Ibu, sebelum kita lanjut untuk masuk di tahap pertama, saya ingin tanya dengan Bapak Ibu semuanya, gimana kabarnya hari ini Bapak Ibu? Sehat semua? Alhamdulillah sehat Pak. Oke, sehat semua nggih. Bapak Ibu tetap semangat, Bapak Ibu. Sebentar lagi kita selesai, mungkin kurang 2-3 kali pertemuan lagi nih Bapak Ibu untuk tatap mayanya. Kemudian nanti Bapak Ibu seperti yang saya ingatkan di tempo waktu kemarin, bahwasanya Bapak Ibu lebih banyak untuk membuat video aksi nyata seperti itu. Jadi nanti ada pembuatan video pembelajaran, kemudian yang terakhir ada RTL untuk mengenai kelompok belajar di sekolah seperti itu Bapak Ibu. Terdengar nggih Bapak Ibu suara saya? Pak Wandi, terdengar nggih? Dengar Pak. Ya. Oke Pak, kita masuk di poin pertama Pak. Kita mereview dulu kegiatan ataupun modul-modul yang sudah kita lalui ya Pak Ibu. Sejauh apa pemahaman saya atau Bapak Ibu terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif? Nah, boleh Pak Ibu silahkan diketik di chatroom, Bapak Ibu.
Silahkan nanti setelah Bapak Ibu mengetikkan di chatroom boleh menjelaskan sedikit terkait keterampilan mengajar PJK yang efektif itu seperti apa. Monggo Pak. Pak Anton, monggo silakan. Sehat Pak? Pak Agus, selamat bergabung. Siapa hadir Pak? J. Jadi kita malam ini lebih mereview kegiatan kita, Bapak Ibu. Kita mengingat kembali apa yang sudah kita pelajari bersama sebelumnya. Terkait pertanyaannya Bapak Ibu, sejauh apa pemahaman Bapak Ibu terkait keterampilan mengajar PJK yang efektif? Silahkan Bapak Ibu diketikkan di kolom chat. Terkait keterampilan mengajar PJK yang efektif ini, kira-kira di modul berapa kemarin Pak Ibu? Di modul berapa Pak Andi? Masih ingat nggak? Nggak lupa Pak, ini lagi buka jadwal. Ya. Monggo diketik Pak Wandi. Siapa? Sudah ketemu ataupun teringat kembali terkait pemahaman jenengan terkait keterampilan mengajar PJK yang efektif. Bu Desti, Pak Anton, Pak Gus, Pak Nur. Silahkan Suaranya Pak. kecil banget Pak di sini Pak, nggak terdengar, hampir nggak terdengar. Oh, suara saya terlalu kecil, J. Iya Pak, hampir Tempat nggak Pak Wandi terdengar, juga Pak. atau Nanti gimana? Pak ya coba tak ini dulu. Enggak Pak, biasa aja Pak. Oh, mungkin berarti tempat Pak Anton saja. Iya Pak, ini hampir nggak terdengar nanti Pak ya, bentar ya Pak ya. Oke, siap. Gimana Pak Wandi? Ya, Sudah. belum Pak, lagi ngisi Pak. Yang jenengan ingat Pak. Jadi seperti apa Pak? Ya. Untuk keterampilan mengajar PJK yang efektif.
Ini ada kaitannya dengan 9 aspek kemarin, Pak. Masih ingat nggak kira-kira, Pak Wandi? 9 aspek. J. Yang kita gerak-gerak itu, Pak Wandi. Oh ya, ini lagi buka catatan, Pak. Kita sharing aja, Pak. Ngobrol-ngobrol aja. Ngobrol santai. Gak usah terlalu serius, Pak. Iya, iya. Oke, Pak Wandi, pengalaman mengajar PJK yang efektif menurut saya dapat tercapai tujuan pembelajaran. Mungkin bisa dijelaskan sedikit, Pak? Monggo. Ya, sambil menunggu kawan ya, Pak ya. Oke, siap. Menurut saya pembelajaran yang efektif itu ya dapat tercapai tujuan pembelajaran itu, Pak. Kenapa di situ? Di dalam tujuan pembelajaran pasti terdapat namanya hasil, proses, kemudian ya hasil dan proses terdapat di situ. Tapi hasil dan proses itu ya perlu namanya keterlibatan anak murid kepada guru, ya umpan balik, kemudian murid dapat melakukan apa yang diperintahkan oleh guru, kemudian dapat mengetahui pengetahuan, sikap, itu dapat semua. Nah, itu menurut saya itu adalah tujuan pembelajaran itu, Pak. Ini tujuan. Baik, Pak, siap. Mungkin lebih ke fokus bahwasanya murid terlibat aktif ya, Pak. Kalau Ya, saya bisa menyimpulkan dari pendapat jenengan tadi. iya, Pak. Mungkin ada penilaiannya juga seperti itu, Nje. Ya, penilaian terus semuanya dapat. Balik gitu ya. Dia dapat ilmu, dapat gerak, kemudian manfaatnya. Ya, pokoknya tujuan pembelajaran guru tersebut, Pak. Udah cukup begitu. Untuk konsepnya kemarin, Pak, aspeknya, 9 aspeknya, masih ingat, Pak? Masih ingat, Pak? Itu tujuan pembelajaran, keterlibatan. Maaf, Pak, boleh diingat kembali gerakannya, Pak, seperti apa? Tujuan pembelajaran, ya, tujuan pembelajaran, keterlibatan aktif siswa, aktif siswa. Kemudian, stop dulu, Pak, nanti yang lain nggak kebagian. Mungkin Pak Agus bisa, Pak Agus boleh menghidupkan kameranya, atau Pak Anton? Kayaknya nggak ada yang respon. Mungkin lagi sholat mungkin bergabung. Apa ini malam Jumat ya? Lagi malam Sabtu sih. Malam Sabtu. Mungkin ini sholat Isya, Pak. Oh iya. Habis azan. Siap. Ya udah, Pak. Apalagi, Pak, selain tadi, Pak? Pembelajaran diferensiasi mana ya? Lupa. Gini aja, Pak, diferensiasi. Oh ya, diferensiasi. Terus pemrograman, terus bertahap ya, konten ya. Pak, benar, Pak. Terus demonstrasi mana ya, Pak? Lupa. Demonstrasi apa itu, Pak? Saya kok lupa juga. Demonstrasi gimana ya? Penjelasan dan demonstrasi keterampilan. Demonstrasi keterampilan.
penjelasan dan demonstrasi keterampilan, gitu ya? Keterampilan. Atau yang seperti ini, keterampilan ya? Lupa saya. Lupa Pak. J. Mungkin saya ini. Kemudian Kemudian umpan balik. J. Umpan balik. Umpan balik. Berikutnya Pak. Komunikasi yang efektif. G. Komunikasi. Komunikasi yang efektif. Ya. Penilaian. J. Dan evaluasi. Terus keselamatan. Oh, J. Siap Pak. Keselamatan. Ya. Ada 9 J Pak. 9 aspek. 9 aspek. Ini sambil baca Pak. Oke, mau apa Pak? Terus berikutnya Pak, 4 kriteria pengalaman belajar efektif. Nah, kemarin. Masih ingat Pak? Aduh. Yang berpotensi meningkatkan keterampilan motorik siswa. Gerakannya masih ingat Pak? 4 kriteria. Lupa. Yang berpotensi, gitu Pak. Ya, berpotensi. Terus meningkatkan keterampilan motorik siswa. Meningkatkan keterampilan motorik siswa. Lari gini Pak ya. Motorik. Ya. Oh iya, J. Berikutnya Pak, memaksimalkan aktivitas dan waktu pembelajaran. Ya, memaksimalkan gimana Pak? Itu yang kayak ngeremut itu kemarin ya Pak ya? Ya, memaksimalkan aktivitas dan waktu pembelajaran. Aktivitas waktu pembelajaran. Yang ketiga, sesuai dengan level sesuai semua peserta didik. Udah agak lupa saya. Yang terakhir Pak, berpotensi dan mengintegrasikan ya, yang gini Pak ya, tujuan pendidikan dalam ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. Ingat ya Pak? Lupa. Oke Pak, baik, lanjut Pak. Kemudian di sini pertanyaan berikutnya Pak, apakah pemahaman Bapak Ibu terhadap keterampilan mengajar PJK yang efektif sudah mendukung paradigma Bapak Ibu terhadap PJK yang berpusat pada peserta didik? Gimana Pak kalau menurut jenengan? Menurutku ya sudah mulai Pak. Buktinya ketika murid itu tidak fokus dalam pembelajaran, kita bisa mengatasi anak tersebut biar fokus kembali begitu. Siap. Jadi anak itu lebih bisa fokus lagi gitu Pak Inge. Bisa fokus lagi. Dalam mungkin karena adanya ice breaking itu Pak. Tapi pengalaman kalau ngajar ketika anak itu kan di lapangan itu aktif sendiri ya Pak. Ketika aktif sendiri, kalau cuma teriak-teriak itu kadang anak-anak tidak menghiraukan. Tapi karena di situ ada namanya ice breaking itu macam-macam. Jadi saya bisa menggunakan namanya halo, hai. Nah, yang tadinya lari-lari, yang tadinya teriak-teriak mengikuti menjawab hai, halo gitu. Nah, itu kemudian dimulai lagi pembelajarannya gitu. Iya Pak. Jadi 9 aspek tadi bisa Pak Nje diterapkan Nje?
insya Allah Pak. So, baik Pak, mungkin kita lanjut saja Pak untuk di slide berikutnya J. Kita ngobrol santai aja Pak. Sambil nunggu yang lain Pak. J, Bu Rosita ini kayaknya sudah gabung. Kita senggol Pak Wandi. Oke, baik Pak. Ini berikutnya sejauh apa pemahaman Bapak Ibu terkait strategi mengajar? Nah, strategi mengajar itu seperti apa Pak? Strategi. Ini kemarin di modul berapa Pak? Strategi mengajar. Strategi berhubungan dengan Masih ingat Pak strategi mengajar? strategi berhubungan dengan cara ya Pak. Oke. Strategi. Ini bukan terkait dengan instruksional dan non instruksional itu Pak, bukan? Kalau strategi mengajar. Ingat kembali J Pak, strategi mengajar. Makan itunya dulu, osis. Makan ketika dulu, Mas. Mana? Sudah ketemu Pak Wandi, sudah ingat? Belum Atau Pak. Bapak Ibu guru? Iya, Gimana Pak untuk strategi mengajar? Terkait gaya itu nggih Pak? Mungkin berhubungan dengan RPP mungkin Pak, rancangan mengajar. Itu yang seperti apa Pak? Maksudnya? Mungkin guru itu menggunakan strategi untuk mengajar yaitu berupa RPP mungkin Pak. Jadi di situ kan terdapat tujuan pembelajaran, ya terdapat 9 aspek itu. Jadi menurutku strategi mengajar itu RPP itu Pak. Iya boleh Pak. Terkait strategi, mungkin ada yang namanya metode mengajar itu Pak ya. Kemudian ada pendekatan, kemudian strategi mengajar, model pembelajaran, gaya mengajar, gitu ya Pak ya? Iya Pak. Kalau jenis strateginya Pak? Jenis strategi. Masih ingat? Jenisnya ada pengajaran interaktif teaching, kemudian pengajaran berpangkalan atau berpost station teaching, kemudian pengajaran sesama teman, peer teaching, kemudian pembelajaran kooperatif, kemudian strategi pengajaran diri atau self instruksional strategis.
ada strategi kognitif, Pak. Gitu. Banyak, nggih. Nah, Nggih. Bu Desti, sehat, Bu? Iya Pak, sehat Pak. Baru gabung. ya baru gabung. Ya, selamat bergabung, Bu. Selamat bergabung. Kita lebih ngobrol-ngobrol aja, Bu, untuk malam ini. Kemudian, Pak, apakah pemahaman Bapak Ibu terhadap strategi mengajar sudah mendukung untuk paradigma Bapak Ibu terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Mungkin bisa menceritakan Bu Desti atau Pak Wandi gitu terkait strategi mengajar. Gimana Bu Desti? Monggo. Strategi mengajar itu yang ada yang instruksional, ada yang non itu ya Pak. Non J. Iya, itu kemarin kebetulan saya sama Pak Wandi dapat tugas itu. Ya, kita di itu ya. Itu jenisnya Ya. itu satu strategi instruksi. J. Berlangsung dengan instruksi dari guru untuk siswa, dari itu apa langsung teknik itu untuk keterampilan khusus demonstrasi dia. Terus ada juga yang strategi non menggunakan seperti diskusi kelompok, mungkin nonton bisa apa tidak langsung gitu memberikan instruksi seperti apa ya, mungkin bisa ya seperti itu, ada metode yang diskusi kelompok simulasi gitu Pak. J, Pak, Bu. Kalau yang non itu contohnya untuk pakaian yang sesuai, kemudian ada pengambilan absensi, berikutnya sinyal berhenti, kemudian posisi guru dan formasi kelas itu termasuk di non instruksional. Kemudian kalau di instruksional tadi apa Bu? Mengajar langsung menginstruksikan dari gurunya. Kayak apa ya demonstrasi gurunya langsung demonstrasi dan permodelan tadi Bu ya. 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 Kemudian selain itu ada lagi cukup cuma demonstrasi dan permodelan aja nggih? Untuk yang instruksional. Mungkin memberikan umpan balik paling Pak. Oke. Di sini ada progresi konten, Bu. Oh iya, konten, ya. Oke. Kemarin iya konten. Ya. Untuk hari ini kita cuma mengingat aja, Bu. Jadi yang sudah kita pelajari di modul-modul sebelumnya gitu. Oke. Mungkin kita lanjut ya, Bu. Pak, di slide berikutnya. Siapa? Oke. Berikutnya. Sejauh apa pemahaman Bapak Ibu terkait model pendidikan gerak? Ini kemarin di tatap maya atau luring deh untuk model gerak? Model gerak itu apa yang 9 itu Pak? Yang tujuan pembelajaran? Itu 9 aspek Bu. Sudah lewat tadi Bu, yang pertama tadi. Ibu masih ingat untuk yang 9 aspek itu? Coba, kalau nggak apa-apa. Kalau masih ingat nggak apa-apa Bu. Gerakannya apa? Ingatnya cuman apa ya, yang kalau prakteknya cuman tujuan pembelajaran aja Pak, sama yang gini tuh apa ya, waktu. Bertahap. Kalau ini model pendidikan gerak ini lebih yang konsep gerak itu Bu, ada 4 konsep ya kalau nggak salah. Apa aja itu? 4 konsep. Ya.
yang berpotensi meningkatkan keterampilan motorik itu? Itu Lupa, Pak. itu yang udah lewat tadi, Bu. Lupa. Mungkin konsep gerak, konsep Konsep tubuh, tubuh, konsep ruang, konsep ruang, konsep usaha. usaha, dan konsep keterhubungan. Nah, Catatannya lah udah dihapus. gerakannya, Pak. Gerakannya. Desti. Ada ya. Pak Solihin, selamat bergabung. Lagi di mana ini, Pak? Hai Pak Solihin, sehat Pak? Ya, Pak. Baik, di pertanyaan berikutnya aja Bapak Ibu. Apakah pemahaman Bapak Ibu terhadap model pendidikan gerak sudah mendukung paradigma Bapak Ibu terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Terkait konsep tadi, Pak. Ayo Pak Wandi, Pak Solihin boleh mengutarakan isi hatinya. Terkait model pendidikan gerak. Mungkin ini Pak, ketika pembelajaran yang saya alami konsep ada 5 ya Pak, gerak, tubuh, ruang, usaha, dan terhubungan. Konsep gerak di mana anak tersebut ketika pembelajaran bermain bola, dia melakukan gerakan seperti mempassing, kemudian servis, itu masuk ke gerak. Kemudian tubuh itu dapat memperagakan gerakan seperti passing itu seperti apa gitu. Jadi itu tubuh. Kemudian ruang, mungkin ketika bermain voli itu di lapangan bola voli itu mungkin masuk ke ruang. Kemudian ketika bermain itu pasti namanya ada usaha untuk mungkin menang atau ingin memperagakan gerakan yang sesungguhnya, gerakan yang sebenarnya. Kemudian keterhubungan gerakan dengan bola atau gerak itu dapat melaksanakan dengan baik. Mungkin itu Pak. Berarti dari 4 konsep tadi sudah mendukung nggih dalam pembelajaran nggih? Insya Allah sudah Pak. Desti atau mau ada tambahan lagi atau tidak? Enggak. Pak Lihin. Lanjut. Oke. Berikutnya Pak Ibu, di sini terkait model pendidikan kebugaran, sejauh apa pemahaman Bapak Ibu terkait model pendidikan kebugaran?
Masih ingat Bapak Ibu? Untuk model pendidikan kebugaran kemarin? Komponen kebugaran kemarin ada berapa, Nje? Komponen kebugaran. Masih ingat? Desti, Pak Wandi, dan Bapak Ibu yang lain? Buka catatan, Pak. Nggak apa-apa, Pak. Model pendidikan kebugaran. Model pendidikan kebugaran. Model yang berfokus pada peningkatan kesehatan. Ada berapa komponen kemarin? Masih ingat? Ada 3, Pak. Apa aja, Bu? Monggo, silahkan. Kardiorespirator. Ya, J. Kelenturan komposisi tubuh. Oke. Ada lagi, Bu? Cuma 3 aja? Apalagi Pak Wandi? Masih buka catatan dulu. Ada kekuatan, ya Bu nggih. Daya tahan otot, ada kelincahan, agility, fleksibilitas. Oke. Pas luring ini ya. Iya. Oke, Pak Wandi. Luring itu dibahas, Pak. Cuman ya lupa. Iya. Pak. Kemarin banyak bercanda sih. Ya, itu breaking gitu. Tapi kelas kita dianggap kelas lain itu paling serius loh, Bu. Iya, karena kita memang belajar terus. Mereka musikan, kita belajar. Awalnya kelas sebelah itu pengen gabung. Terus ngelihat kita seperti itu nggak jadi. Terlalu serius. Terlalu serius. Udah nyantai ya perasaan, J? Ya, perasaan nyantai aja, Pak. Berarti menganggapnya kita serius. Berarti mereka lebih nyantai lagi berarti, Pak. Ya, mereka nyantai banget. Nyanyi terus kerjaannya. Tapi bikin ngiri, Pak. Pengen rasanya pindah sebelah, pengen nyanyi juga. Ya, sama mungkin di kelas sebelah juga gitu. Sama aja perasaannya mungkin. Pak Nur mode serius. Modenya bukan pesawat terbang. Untuk prinsip latihan kemarin, Pak, masih ingat nggak? Ayo. Prinsip latihan. Latihan. Mana ya prinsip latihan? Ayo buka-buka Bu Desti. Iya, belum ketemu prinsip latihan. Yang ada overload itu, apalagi selain overload, Bu. Nah, ini prinsip intensity. Apalagi Pak Wandi selain overload dan intensity. Nggak ketemu catatan Pak Wandi itu, banyak benar itu tuh.
Bapak Bu Desti paling. Punya Bu Desti kebawa saya satu loh. Ada individuality, ada progression, regularity, dan specificity. Itu prinsip latihan. Terus untuk model latihan kebugaran kemarin yang kita pelajari tentang apa, Bu? Modelnya. Model FIT, FITT, Fit, model Masih fit, ingat, Bu? Apa itu FIT? FIT. Apa itu FIT, Bu? Ayo, panjangannya apa? fit. Apa ya? Kok lupa ya? FITT. Apa Pak Andi? Ayo. Fit, Kemarin udah belajar ngitung frekuensi. tadi. Terus? Fit itu F-nya I-nya? frekuensi. I-nya? Intensitas. T-nya? Time dan Waktu. tipe. Time dan tipe. Ya, time. Ya. Ingat ya Pak Wandi ya, kemarin udah belajar ngitung denyut nadi, Iya Pak, kok lupa ya? Gimana? Masih normal, denyut nadinya? Masih normal Pak. Masih. Di aktivitas yang ketiga kemarin masih mampu, Pak? Atau sudah ngap-ngapan? Yang aktivitas ketiga itu mulai ngap-ngapan karena gerakannya sudah agak kuat, ototnya sudah mulai bekerja keras. Nah, lanjut lagi Pak. Saya ingat kembali. Nah, masalah SEM Pak. Sport Education Model. Terkait pemahaman jenengan Bapak Ibu tentang Sport Education Model itu seperti apa Pak? SEM. Garis besarnya seperti apa gitu? Belajar merancang pertandingan. Belajar merancang pertandingan. Boleh Bu. Pak Wandi? Pak Wandi masih bukain catatan kayaknya. Iya Bu, Pak. SEM ini lebih memberikan pengalaman terhadap peserta didik, nggih, terkait tugas-tugas yang diberikan seperti itu. Kemudian tahapan-tahapan dalam SEM, Bapak Ibu masih ingat? Mana Pak Wandi? Belum Pak. Belum. Oke. Di tugas tryout kemarin ada, tapi kok ya lupa lagi ya Pak. Nah, hilang kan catatannya. Ada kemarin di soal kemarin ada kok lupa ya.
Jadi untuk SEM ini lebih menawarkan ke pengalaman belajar yang lengkap dalam kehidupan nyata di bidang olahraga gitu, J. Kemudian SEM ini memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mempelajari keterampilan, teknik, strategi, aturan permainan, serta memahami tanggung jawab sosial melalui berbagai peran tadi, seperti itu. Kemudian ada yang apa namanya tadi? Tahapan-tahapannya Bapak Ibu nggih. Ada mengalokasikan waktu, kemudian pengorganisasian peserta didik, berbagi peran gitu. Nah, untuk pengelolaan musim ataupun penyiapan latihan dan kompetisi. Kemarin di tes kemarin muncul nih, Pak. Muncul, Pak. Oke, ada penyiapan musim, kemudian latihan gitu, Nje. Terus kompetisi. Kemudian yang keduanya ada afiliasi. Tadi yang pertama itu terkait pengelolaan musim. Ya. Yang kedua afiliasi. Afiliasi itu merujuk pada hubungan dan ikatan yang terbentuk antara peserta didik dengan tim olahraga atau kelompok mereka. Ini afiliasi. Ada tim atau kelompok identitas. Kemudian setelah itu penyiapan pertandingan formal. Terus ada puncak pertandingan. Dan berikutnya ada pencatatan pertandingan. Gitu nggih. Ingat Pak Wandi, kemarin soalnya kita kejar tayang nggih. Kejar target. Enggak ke bahas ada nggih. Festival akhir kompetisi. Yang terakhir ada apa lagi? Evaluasi dan refleksi. Saya juga sambil buka-buka, Pak. Itu Pak ya, ada terkait SEM, Sport Education Model. Lanjut Bapak Ibu. Nah ini yang terakhir kemarin, Pak. Terkait sejauh mana, sejauh apa pemahaman Bapak Ibu terkait asesmen otentik. Asesmen otentik itu seperti apa, Pak? Masih ingat kemarin ya? Iya, Pak. Masih ingat, Pak. Oke, kemarin ada melakukan aktivitas dengan sebenarnya. Itu kemarin dicontoh seperti bermain passing sepak bola dengan sesama murid gitu. Jadi melakukan gerakan sebenarnya. Iya, Pak. Oke. Bu Desti masih ingat kemarin asesmen otentik? Kemarin kan ada contoh gambar, 2 gambar nggih Bapak Ibu, gambar A dan gambar B. Yang satu gambar menggiring cuma melewati kun saja, kemudian yang kedua dengan melewati temannya. Nah, itu yang kira-kira yang otentik itu yang mana kan, seperti itu. Oke. Itu kemarin yang otentik yang mana nggih? Yang B. Sebenarnya yang B. Iya. Kemarin saya jawabnya yang A, salah. Kemudian, apakah pemahaman Bapak Ibu terhadap
Komunitas pendukung paradigma yang terhadap PJOK. Ini masih SEM, Bapak Ibu. Untuk asesmen kemarin, Pak, kira-kira tentang rubrik kemarin masih ingat ya? Masih ya, Pak Wandi? Sambil mengingat Pak. Untuk apa kemarin tingkatannya kemarin loh Pak? Masih ya? Buka lagi. Oke, Pak, itu bisa kita pelajari lagi ya Pak, Bapak Ibu, dibuka-buka lagi untuk modulnya. Kemarin sudah saya kirim ya, bareng. Sudah kayaknya. Modul Coba dulu. Bingung. ya. Ayo Bu Diti cari. Yang kriteria asesmen kemarin ya. Ada awal berkembang, kemudian layak, cakap, dan mahir kemarin. Oke, kita lanjut aja Bapak Ibu. Baik, untuk tujuannya Bapak Ibu, paradigma perubahan diri dan kelas dalam PJOK. Keterampilan pedagogi guru PJOK yang berpusat pada peserta didik. Baik, untuk yang kedua Bapak Ibu, penjelasan tugas aksi nyata. Untuk pengantar tugasnya, setelah pelajari semua modul 1 dan modul 2, Bapak Ibu diharapkan dapat mengimplementasikan eksplorasi pemahaman dalam bentuk aksi nyata, yaitu implementasi praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik di kelas yang diampu, yang akan dinilai oleh fasilitator melalui LMS. Kemudian, Bapak Ibu dapat melakukan dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga refleksi setelah pembelajaran. Setelah melakukan praktek pembelajaran, Bapak Ibu diharapkan dapat melakukan proses refleksi salah satunya. Itu menggunakan refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik. Berikutnya untuk pengantar tugasnya, keterampilan merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik merupakan salah satu kompetensi kunci yang diharapkan muncul pada peserta program PKG PJOK. Keberpusatan pada peserta didik tersebut dapat dilihat dari 3 aspek, yaitu yang pertama mengembangkan lingkungan belajar yang kondusif. Yang kedua, menerapkan strategi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Yang ketiga, merancang dan menerapkan asesmen autentik dalam pembelajaran PJOK. Kemudian, keseluruhan aspek tersebut akan diamati dan dinilai oleh fasilitator berdasarkan yang pertama RPP atau modul ajar yang sudah dibuat ataupun memuat rencana asesmen autentik. Dan yang kedua, rekaman video pada saat pelaksanaan pembelajaran PJOK ataupun praktek mengajar di kelas masing-masing Bapak Ibu. Kemudian rekaman video berisi yang pertama kegiatan pembelajaran awal, kemudian kegiatan pembelajaran inti maksimal 30 menit tanpa edit. Maksimal 30 menit ya, tanpa edit. Kemudian kegiatan pembelajaran akhir. Yang keempat, refleksi pasca pembelajaran. Dan yang kelima, testimoni peserta didik. Dalam menilai aksi nyata, fasilitator perlu memastikan kesesuaian antara perencanaan pembelajaran RPP atau modul ajar dan video yang diunggah. Sampai sini paham ya Bapak Ibu? Atau ada pertanyaan terlebih dahulu terkait aksi nyata yang akan Bapak Ibu buat seperti itu? Sudah jelas ya? Berikutnya
Penjelasan teknis aksi nyata. Hanya ada satu bukti dari kemampuan tindakan. Ini Merrick Ebner, Bapak Ibu. Kemudian tujuan pembelajaran khusus peserta dapat memahami aksi nyata dalam mengembangkan praktek pembelajaran PJK yang berpusat pada peserta didik. Aspek penilaian lini masa dan melakukan refleksi dengan baik dan benar. Kemudian kembangkan RPP atau modul ajar pembelajaran PJK untuk satu pertemuan sebagai simulasi untuk menggambarkan keseluruhan alur rancangan desain pengembangan pembelajaran PJK yang efektif dan berpusat pada peserta didik. Dan yang kedua, dalam pengembangan RPP atau modul ajar dapat melihat kembali, dapat memulai dari RPP atau modul ajar yang ada atau yang telah Anda kerjakan di modul 1.6. Pengembangan perencanaan pembelajaran PJK apakah sudah sesuai dengan tujuan akhir kebutuhan peserta didik. Ini big word design, Bapak Ibu. Kemudian pengetahuan, keterampilan, sikap apa yang dideskripsikan dalam tujuan pembelajaran PJK tersebut yang dikuasai oleh peserta didik Anda. Yang B, implementasi pembelajaran PJK yang efektif dengan mengakomodasi kebutuhan belajar peserta didik dengan berbagai karakter yang beragam melalui pembelajaran diferensiasi yang mempertimbangkan isu-isu sosial PJK dan pemanfaatan sumber daya berbasis kekuatan atau asset-based thinking dalam merancang strategi pembelajaran PJK yang efektif dan dimunculkan pada langkah-langkah pembelajaran. Dan berikutnya, menggunakan pilihan salah satu model instruksional PJK yang telah dipelajari, yakni model pendidikan gerak, model pendidikan kebugaran, kemudian model pembelajaran sport education, disesuaikan dengan kebutuhan pembelajaran dan kondisi sekolah, Bapak Ibu. Kemudian yang E, adanya penerapan rancangan asesmen otentik dalam pembelajaran PJK yang disesuaikan dengan model dan materi yang dipilih dilampirkan dalam RPP atau modul. Implementasi penilaian asesmen otentik pada pembelajaran PJK disesuaikan dengan model dan materi yang dipilih. Kemudian yang ketiga, kemudian unggah atau upload RPP atau modul ajar yang sudah dibuat, memuat rencana asesmen otentik dan rekaman video pada saat pelaksanaan pembelajaran PJK atau praktek mengajar di kelas LMS sesuai alur yang ditentukan sebelum due date pada LMS. Ini ada aspek penilaiannya, Pak Ibu. Yang A, mengembangkan lingkungan belajar yang kondusif, menciptakan kenyamanan lingkungan belajar untuk memenuhi kebutuhan belajar peserta didik. Dan yang kedua, interaksi yang berpusat pada peserta didik, aktif adanya timbal balik antara peserta didik dan guru, adanya timbal balik juga antara peserta didik dengan peserta didik. Kemudian pemberian motivasi dan menampakkan emosi positif selama berinteraksi dengan peserta didik. Yang B, menerapkan strategi pembelajaran PJK yang berpusat pada peserta didik. Yang pertama, pembukaan proses belajar, Ibu. Kemudian melakukan aktivitas pembelajaran yang kontekstual dengan kehidupan nyata atau sehari-hari peserta didik. Dan yang ketiga, menerapkan pengajaran yang efektif, pengembangan konten, umpan balik, kemudian waktu belajar akademis. Yang keempat, pendekatan dalam mendampingi peserta didik. Yang kelima, penggunaan strategi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Kemudian yang keenam, penerapan pembelajaran berbasis model. Yang ketujuh, penutupan proses belajar. Yang C, merancang dan menerapkan asesmen otentik dalam pembelajaran. Yang pertama, merancang asesmen, kemudian menerapkan asesmen. Berikutnya, Bapak Ibu, yang D, refleksi keterampilan mengajar PJK yang berpusat pada peserta didik. Setelah mengimplementasikan pengembangan pembelajaran PJK yang berpusat pada peserta didik pada satu kelas yang Anda ampuh melalui praktek mengajar, silakan lakukan refleksi dengan menggunakan refleksi keterampilan mengajar PJK yang berpusat pada peserta didik sesuai dengan petunjuk berikut. Silakan melakukan refleksi dengan menggunakan refleksi 3 tahap, yaitu what, so what, dan know what.
yang sudah dipelajari sebelumnya di modul 1.1, Bapak Ibu. Kemudian tahap pertama adalah tentang what, Bapak Ibu menggali informasi yang menggambarkan tindakan pengajaran yang telah dilakukan. Kemudian tahap kedua adalah so what, yang menjadi tempat untuk menjelaskan secara rasional keputusan yang diambil dalam tindakan pengajaran yang telah dilakukan. Kemudian tahap refleksi terakhir adalah pertanyaan no what, yang berkaitan dengan proses evaluasi dan merencanakan perbaikan. Kemudian keseluruhan tahapan refleksi perlu dikaitkan dengan aspek instruksional atau manajerial kelas, isu-isu kontekstual dari pengajaran yang sudah dilaksanakan, dan isu ketidakadilan sosial yang sudah terjadi dalam pembelajaran. Adapun beberapa hal yang perlu diperhatikan Bapak Ibu dalam proses refleksi. Yang pertama, jangan hanya mendeskripsikan, tapi jelajahi dan jelaskan apa yang terjadi. Yang kedua, jujurlah, tidak apa-apa untuk mengakui kesalahan dan juga kesuksesan. Namun Bapak Ibu juga harus menunjukkan bagaimana Bapak Ibu memahami mengapa hal-hal tersebut terjadi dan apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaikinya. Dan yang ketiga, bersikaplah selektif. Bapak Ibu tidak perlu menulis tentang segala sesuatu yang terjadi, cukup peristiwa atau ide penting. Yang keempat, lihatlah ke masa depan. Renungkanlah apa yang terjadi dalam pengajaran PJOK sebelumnya, dan tuangkan ide, gagasan, rencana pelaksanaan pengajaran dan di masa depan, serta jelaskan dampak yang akan didapatkan dengan perubahan yang akan dilakukan setelah berproses di PKG ini. Ini ada rubriknya, Pak Ibu. Mungkin bisa dilihat. Nanti garing, Bapak Ibu. Ini contohnya, Bapak Ibu. Nah, ini ada lini masanya. Yang pertama, penyusunan aksi nyata, RPP atau modul ajar, Bapak Ibu. Setelah persiapan, kemudian yang kedua nanti penyusunan aksi nyata, pembuatan video pembelajaran, upload RPP, atau modul dan video pembelajaran, tentang 8 hari efektif setelah sesi persiapan. Kemudian penilaian karya nyata dan refleksi setelah upload RPP atau modul ajar dan video pembelajaran. Yang kelima, refleksi aksi nyata atau tatap maya. Yang ketiga, diskusi Bapak Ibu. Bagaimana Bapak Ibu semuanya? Ada pertanyaan terkait tugas berikutnya, itu aksi nyata pembuatan video pembelajaran. Monggo kita ngobrol-ngobrol Bapak Ibu. Pak Wandi, paham? Jelas atau belas? Pak mau nanya Pak. J, monggo Pak. Kemarin kan itu membuat video 30 menit. J. Dan modul ajar. Kemudian di aksi nyata ini dibuat lagi atau yang kemarin gitu Pak? Buat lagi Pak. Kalau videonya. Tetapi kalau RPP atau modul ajarnya boleh yang sama kemarin, nggak apa-apa. Ya, siap. Okay. Tanpa edit ya Pak? Tanpa edit Pak. Berarti aksi nyata yang ini berarti sesuai dengan 9 strategi itu harus ada ya Pak? Dari yang poin-poin tadi yang saya jelaskan, coba kita lihat kembali nggih Pak? Ya, 9 aspek itu ada semua berarti. Nih, aspek penilaiannya nih, Nah, ini Pak. Di foto ya Pak? Monggo.
Sudah difoto, Pak? Betul, Pak. Oke. Tadi kayaknya Pak Solihin tunjuk tangan, kalau nggak salah. Angkat tangan. Boleh Pak Lehin? Atau Terus kepencet aja? aspek berikutnya, Pak. Pertanyaannya Nggih, sama monggo Pak. sama. Pak Lehin suaranya putus-putus. Pak. Saya masih Sinyalnya kurang kuat, Pak. Kurang jelas Pak. Gimana Pak Wandi? Ini? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya, slide berikutnya. Ya. Hampir mirip dengan Pak Swandi. Berarti ini sudah kejawab atau belum Pak pertanyaannya? Rubrik refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik. Nggih. SWOT. Oh, itu belum tak masukin, Pak. Sudah buat kemarin, cuman belum tak kirim dikumpulkan. Oh, yang rubriknya nggih. Ya Pak. Bu Desti udah, Bu Desti. Muhammad. Nah, masih ada waktu kurang lebih 30 menit, Bapak Ibu. Mungkin boleh ngobrol-ngobrol. Boleh tanya, selagi saya bisa jawab, akan saya jawab Bapak Ibu. Kalau enggak buat PR. Berarti ini kegiatan mulai besok nih Pak, Bapak Ibu dipersiapkan. Hari Senin sudah mulai. 3.1 ya, Pak? Nggih, Pak. Ini kalau kita melihat waktunya minggu besok ya Pak? Bu, sudah mulai. Ya. Tanggal 8 persiapan aksi nyata. 9 sampai 18 unggah produk aksi nyata dan unggah produk refleksi. Nggih. Kemudian 19 November tatap maya refleksi aksi nyata. Ya mungkin besok mulai. Tatap mayanya tanggal 19 deh, ketemu lagi ya. 19 November ya, Pak. Nggih, 19. Jenengan ngajar di SD atau SMP Pak Wandi? Ngajar di SD, Pak. Dulu Gimana? ngajar di SMP, kemudian SMP dan aliyah.
Oh, Kemudian 2019 pindah ngajar SD. J. Jenengan PNS sama P3? Kebetulan dua-duanya belum, Pak. Ah, ya Dari mudah-mudahan tahun ini, Pak. Insya Semoga Allah doanya, Pak. ya. Pindahan ini, Pak. Dulu di Lampung Tengah itu dari 2011 ngajar SMP dan aliyah. Oh, J. Terus 2019 pindah ke Waikanan mengajar SD. Oh. Kesannya gimana, Pak? Kesan dan kesannya di SD. Saya dulu pernah ngajar di SD juga, tapi ya itu. Kalau disuruh milih kayaknya enak ngajar SMP dan SMA gitu, Pak. Kalau di Gitu SD ya. itu cenderung apa ya, ilmu atau cara itu kita ngemong gitu kalau di SD itu. J. Saya di SD pernah, di SMP pernah, MTS juga pernah, Pak. Terakhir SMA. SMA. Sekarang di SMA gitu, Pak. J. Sekarang di SMA. Nah, cuman bedanya kalau di SMP itu muridnya kalau kita ngomong A itu sudah nyambung. Kalau J. SD itu perlu namanya kita sabar, terus ya J. dibilang pelan-pelan begitu. Tapi ya nggak apa-apa. Dapatnya di SD, nyari SMP nggak dapat. Pak Agus mungkin bisa mulai ngerjain tesnya ya. Siap, Pak. Malam ini dikerjain, Pak. Sudah jenengan buka, Garing. Sakit mboten? Bentar, Pak. Dicek LMS. Tugas yang mana, Pak Agus? Yang tes akhir kan Pak Agus kemarin belum ikut. Kelewat, iya, Pak. Lewat ya. Soal 30 soal. J. Pak Anton mana ini, Pak Anton? Ada tamu katanya, Pak. Pak Solihin tadi 2.6 ya, Pak ya? Iya kayaknya. 2.6H. Modul ya, bentar. Pak Nur juga ada tamu paling kok enggak muncul. Ya, Pak Nur mana ini, Pak Nur? Pak Nur. Cuma join aja. Bu Asmi, sehat Bu? Alhamdulillah, Pak. Tuh asli tampil. Berarti Pak Wandi sekarang hanya di SD aja nje ngajarnya. Iya, Pak. Di SD aja sebenarnya 2 SD. Tapi banyak waktu kayaknya tidak efektif karena 2 SD. SD Bumi Rejo dan SD Bumi Merapi. Kemudian karena dibaginya enggak ini, Pak, jadi yang satu tak lepas.
Oh, nggih. Akhirnya Pak Nur muncul juga. Nyimak. Kapan pengumumannya? Gimana Bu Desti? Enggak nanya pengumumannya PPG-nya. Semoga lulus ya Pak. Amin. Pak Wandi PPG ya? Iya, nggih. Pak Agus juga. Iya, tinggal Oh, menentukan Pak Wandi. tanggal 19 kalau nggak salah ya Pak Wandi. Tanggal berapa? Nah, terpental. Nyari catatan. Ini habis pusing ngerjain tes akhir ini. 30 soal. Lebih kusut ini Pak Pasir. Tapi lumayan Saya nilainya Japri, dengan Pak. Pak Fasil. Yang saya Japri ya? Bukan. Oh, nggih. Dimulai aja Pak, nggak apa-apa. Oh ini, benar yang ini, Japri yang ini. Oke Nggih, Pak, nggih. siap. Dikerjakan Pak. Makasih Pak. Sama-sama. Di sepil-sepil Pak nganune nilainya di sepil-sepil ini kayaknya perlu lah. Siap. Dengan kali Bu Desti lumayan Pak. 80-an. Ada komanya nggak ya kemarin? Kayaknya pas segitu kalau nggak salah. Wah, Kurang lebih. Aku apa sih? akeh ini. Oke. Pak, saya lihat dulu Pak Solihin. Pak Nur pas 80. Spill dikit nggak apa-apa ya. Sepil-sepil. Bu Desti 80,1. Yang lain 66, Pak. Nggih. Pak Solihin. Tuh. Saya nggak berani, Pak. Ayo, berapa Pak? Pak Solihin untuk unggah produk refleksi belum. Terus modul 1T4 belum. 14D nggih. Terus unggah produk asli nyata belum juga. Terus Pak Solihin yang belum. Ya, cuma itu aja Pak Lin. Pak Wandi ini masih banyak yang kosong. 16C1, kemudian 16D, terus 21B1, 21C1, 26D, 26E. 26 ini barang ya. Kalau aku ya oke berarti ini. J. Terus unggah hasil proses. Nanti kalau catnya mawon J, kalau
Oke Pak, di chat aja lewat WA Pak. Iya, Ya. siap, siap. Mana Pak Jupri ini nggak kelihatan. Oh, dia masih Tadi sibuk. nongol, Ya, Pak. Jupri. Anu, istrinya sakit, Pak. Oh, alah. Oh, sakit. Waduh. Iya. Ikurnas kapan main lagi, Pak? Oh iya, Igornas ngajak latihan bareng tuh, mau bikin tim futsal. Pada Oh, Japri. jen. Pak Solihin, gimana nih Pak Solihin? Rombongan Banjit siap, sudah ada orang berapa kemarin tuh? 6 atau 7 udah siap. Udah, Japri sampean, Pak. iya, mereka udah Oh, siap minta jadwal. J. Seminggu sekali lah katanya latihan bikin tim Igornas. Paling Pak Daud. Ya, Pak Daud, Yeki, orang J. Wahyu, banyak budget banyak malah. J, Pak. Banyak pemain. Siap hadir Pak Nurdin. Oh iyalah. Wajib teko, Pak. Tahun siap ya. Wajib. Motor sing ngasih aku nek ora sampean. Pring sewu ki Mas Anton mesti san. Iya, besok anak lanang. Pak Wandi, sapinya sehat Pak Wandi. Sapinya sehat tahu ke sapi ini. Di Pak Wandi. Pak Fasil, mau tanya, Pripun, Pak? dalam pembuatan video aksi nyata apakah harus ada langkah-langkah tertentu Pak ya? Kalau langkah-langkahnya maksud seperti apa? Maksudnya apa? Apa pembuatan video kayak kemarin apa kayak mana? Kalau ini lebih berdiferensiasinya ditonjolkan gitu, Pak. Terus tadi coba saya buka lagi nih, Pak. Terlihat, Pak? Mboten? Terlihat Pak. Nah, aspeknya ada 3. Tapi yang nilai Bapak kan? Siap. Yang penting asesmen otentiknya jangan sampai ketinggalan, Pak. Sama diferensiasi. Kalau jenengan kemarin yang video pertama bikin apa materinya? Video pertama saya apa ya? Roll depan Pak. Roll depan.
Oh, senam lantai nggih. Ya. Terus kira-kira mungkin ajeng ngambil apa? Yang bikin atau sama? Lah. Ya Pak Anton. Gimana Pak? Nanti mau ngambil sama atau berbeda videonya? Untuk materinya. Kalau seumpamanya sama ya ambil linknya aja Pak, boleh. Paling rencananya sepak Bikin bola lagi Pak. lah. Pak. Ya, J. Rencananya sepak bola nanti Pak. Kalau kemarin senam lantai diferensiasinya bisa diterapin nggak Pak? Prosesnya? Bisa ya? Maksudnya kemarin dipisah-pisah nggak ya Pak? Anak-anak kemarin? Kelompok. Saya buat kelompok pada saat pembagian ini Pak, pembagian role saya buat kelompok, pas game saya buat kelompok, terus pas diskusi tugas saya buat kelompok juga. Oh. Ada diskusinya juga di lapangan gitu nggih? Ada Pak, karena saya pakai PBL. Oh, PBL. J. Siap. Ya mohon koreksinya Pak. Kulo nggih kita sik belajar ya Pak melakukan koreksi. Yang saya dapat kemarin PKG kemarin tentang apa namanya pembelajaran itu Pak, kita itu nggak ada yang salah gitu aja. Ini yang aksi nyata ini diedit dikit boleh nggak Pak? Yang apanya Pak yang mau diedit? Kalau yang aksi nyata ori semua ya Pak ya? Videonya mau diedit. Iya, ori semua. Orian aja lah Pak. Ya ori aja. Futsal kita final. Futsal apa itu Pak? Oh yang kemarin. Iya. Mungkin kita tutup dulu aja Pak. Kita foto bersama. Bapak Ibu boleh menghidupkan kameranya, kita foto bersama. Silahkan Bapak Ibu. Duh, Pak Supri nongol. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Kelas 3, Bapak Ibu. Yang lain belum kelihatan. Terus sinyal saya. Oke, cukup Bapak Ibu. Bapak Ibu semuanya, terima kasih untuk waktunya malam hari ini. Kita kembali lagi mungkin di tanggal 19 kalau nggak salah. Kita refleksi tentang aksi nyata.
mungkin kita akhiri dulu Bapak Ibu. Tetap semangat sebelum apa ya Pak? Kita sudah mau di ujung, mau selesai gitu, tetap semangat Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu, mungkin sebelum kita tutup bersama, kita berdoa terlebih dahulu sesuai ajaran agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Selesai Pak Ibu. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat istirahat Bapak Ibu semuanya. Selamat olahraga. Saya. Bikin live Pak ya. Monggo Pak, silakan. Live. Terima kasih Bapak Ibu. Gimana? Bagi aku mau Pak. Kurang dari mobil. Boleh. Ingat Pak.
Terima kasih Aci. Kan untuk lah parah nih kasihan orang kan parah. Jadi kita 3 nanti gini makannya. Lingkar aja. Yang lingkar. Tahu nggak Aci? Aci juga ya. Ini aman. Ayo, ini ayo. Jangan ayo itu. Nyambung teman-teman. Iya, makan dulu. Iya. Ikut aja makan jempol. Tarik. Ya udah ya. Orang ini nggak ingat acinya lagi. Orang belum nih, dia masih kosong. Nah, duluan dah kan. Masih ada Ci. Itu nih kamar 3. Oke. Ini lagi utuh. Oke Ci. Terima kasih.